teman-teman sekalian, pada siang hari ini rekan-rekan sengaja kami undang untuk kami DPP Joman menyampaikan sikap politik kami menuju 2024 nanti. Tentu teman-teman kemarin setelah kita bubarkan relawan Ganjar Pranowo Mania, ada langkah berikutnya yaitu menentukan sikap politik kita kemana. Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada Ketua Umum DPP Joman Immanuel Ebenezer. Saya persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih juga kawan-kawan media yang saya hormati, juga pengurus DPP Jokowi Mania yang saya hormati, kawan-kawan dan daerah yang saya hormati juga. Hari ini kita DPP Jokowi Mania akan menentukan arah dan sikap politik kita 2024. Memang ada beberapa tokoh kandidat yang akan menjadi pilihan kita. Mungkin salah satu yang terbaik dari demokrasi dalam misi ruang demokrasi, Mbak Puan. Mbak Puan adalah sosok perempuan yang hari ini menurut kami adalah perempuan tangguh. Begitu juga Mas Anies Baswedan itu juga tokoh yang hari ini bicara tentang perubahan. Begitu juga Pak Prabowo, sosok yang punya totalitas, loyalitas terhadap pemerintahan Jokowi, yang hari ini juga kita lihat begitu luar biasanya. Artinya demokrasi ke depan, kami meyakini bahwa bangsa ini diisi oleh kader bangsa yang punya kualitas dan punya integritas. Begitu juga Mas Ganjar Pranowo, ini sosok pemimpin yang baik. Jadi sekali lagi kami tidak pernah memposisikan siapapun kader bangsa yang ikut dalam kontestasi politik 2024 adalah orang-orang yang secara politik tidak memiliki integritas, tapi mereka orang-orang hebat. Tapi di antara semua itu, izinkan saya untuk memilih. Kalau soal mendukung, saya mendukung semua. Tapi soal memilih, pasti saya akan memilih satu. Karena kami sepakat bahwa Jokowi Mania 2024 nanti demokrasi kita semoga diisi oleh gagasan-gagasan besar buat bangsa ini. Kedua, kita juga mau ke depan ada sosok yang punya keberanian. Nah, saya yakin kawan-kawan dari apa yang saya utarakan sudah ada yang paham kan arah dan tujuan siapa sosok yang akan kita dukung. Kira-kira kawan-kawan ada yang mungkin tahu siapa yang akan kita dukung? Ayo. Ada 3 dari tadi yang saya rasionalisasikan, misalnya Mbak Puan, Mas Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo. Apalagi kemarin saya dari Nasdem. Itu kemarin menarik sekali, diskusi di Nasdem itu diskusi yang berkualitas menurut saya. Dia bicarakan tentang Pak Jokowi, dia bicara tentang Mbak Puan, dia diskusi soal Mas Anies Baswedan, kemudian diskusi juga tentang Pak Prabowo. Dalam diskusi itu semua menurut saya isinya positif semua, tidak ada sinisme politik dan sebagainya. Nah, untuk itu mungkin saya rasa kita langsung saja Pak Sekjen ya, karena biar waktunya tidak terlalu lama, untuk pembacaan sikap dan arah politik kita menuju 2024 saya kasih ke Bapak Sekjen Gojali Arahap. Silakan Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Ketum. Saya langsung saja bacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara DPP Joman tentang sikap politik DPP Joman menuju 2024. Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik besar pada 14 Februari 2024. Semua pihak diharapkan turut berpartisipasi
untuk menjaga sekaligus mengikuti proses demokrasi 5 tahunan tersebut. Karena untuk menuju pemilu yang berkualitas dan adil, dituntut semua stakeholder untuk bersama-sama memonitor sekaligus mengkritisinya, agar tahapan pemilu mulai dari persiapan pemilu, partisipasi pemilih, transparansi, dan tata kelola pemilu yang profesional dan akuntabel bisa dilaksanakan dengan baik. Pernyataan akhir tahun 2022 dari Lemhanas RI yang mensinyalir adanya eskalasi isu politik identitas, kemudian misinformasi yang terkait dengan hoax, kemudian adanya hate speech atau ujaran-ujaran kebencian, terutama yang terkait dengan politik identitas, adalah sesuatu yang harus kita waspadai sekaligus kita hindari. Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan ekonomi bangsa pasca COVID-19, apalagi kalau dikaitkan dengan situasi dunia saat ini yang disebut Presiden Jokowi sebagai krisis global. Karena itu, pemilu akan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, bahkan lebih dari itu. Maka jangan sampai salah dalam menentukan siapa yang akan menakodai 270 juta penduduk Indonesia atau penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika salah menentukan pilihan, maka yang rugi dan menyesal adalah bangsa Indonesia secara menyeluruh. Beranjak dari hal tersebut, DPP Joman berdiskusi panjang dan juga rapat pleno DPP pada Selasa 14 Februari 2023. Maka DPP Joman memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024-2029. Dukungan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Satu, bahwa Prabowo Subianto memiliki modal sosial yang lebih dari cukup untuk menjadi Capres 2024-2029. Kedua, bahwa Prabowo Subianto adalah pemimpin yang bernyali dalam mengambil sikap meskipun banyak yang menghujat dan mencibir. Tiga, bahwa Prabowo Subianto memiliki gagasan untuk Indonesia maju dan sejahtera. Empat, bahwa Prabowo Subianto memiliki integritas dan tipe pemimpin yang strong leadership. Lima, bahwa Prabowo Subianto adalah memiliki loyalitas dan totalitas dalam bekerja. Keenam, bahwa Prabowo Subianto adalah seorang pemimpin yang negarawan. Kepentingan negara adalah di atas segalanya. 7, bahwa Prabowo diyakini mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata internasional karena memiliki kemampuan dalam hal berdiplomasi. 8, bahwa Prabowo Subianto diyakini akan melanjutkan pembangunan Indonesia yang belum terselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Alasan ini sengaja kami tulis 8 karena kami meyakini, kami berharap, dan kami sangat mendukung bahwa Presiden ke-8 adalah Prabowo Subianto. Amin. Demikian pernyataan ini, mudah-mudahan manfaat dan menjadi perhatian buat kita semua dan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Jakarta, Rabu 15 Februari 2023, Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara, Immanuel Ebenezer Ketua Umum ditandatangani, Ahmad Ghazali Harahap Sekretaris Jenderal ditandatangani. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Umum DPP Joman, sahabat saya Immanuel Ebenezer. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih juga kawan-kawan media. Akhirnya terjawab sudah keputusan dan arah sikap politik kita menuju 2024. Tegak lurus kita adalah Pak Prabowo Subianto. Artinya dukungan bulat ini semoga bisa diikuti oleh
kawan-kawan DPD, DPC dan semua pengurus di Jokowi Mania. Tapi secara demokratik sikap kami juga membebaskan kawan-kawan untuk tetap ada di Mas Ganjar, di Mas Anies atau dimanapun. Kami tidak akan pernah menjadi hater siapapun yang ikut maju dalam kontestasi di 2024 nanti. Terima kasih. Wassalam. Selamat siang dan selamat berjuang. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! 2024. Hidup Prabowo! Prabowo. Kira-kira kawan-kawan media ada yang mau bertanya? Silakan. Siap. Ini Mas dari ini Mas soal dukungan ke Pak Prabowo ini kan Joman kan terkenal dengan relawannya Pak Jokowi. Apa sudah komunikasi dengan Pak Jokowi sendiri Enggak. untuk dukungan? Tidak. Sama halnya ketika kita mendukung Mas Ganjar nggak koordinasi waktu itu. Oh, siap. Ada lagi? Silakan. Dari Kompas TV, Mas, Siapa? izin tanya dan juga penegasan relawan Joman ini sebagai loyalitas Jokowi begitu ya. Apakah akan ada jaminan loyal terhadap pilihan Presiden Jokowi 2024 mendatang? Apakah nanti malah ada juga bisa jalan sendiri, ada yang punya pilihan lain begitu daripada pilihan Jokowi nanti? Saya rasa Presiden Jokowi sangat demokratik ya, karena beliau juga dipilih secara demokratik ketika dia melihat relawannya yang mendukung salah satu yang menjadi pilihan relawannya. Saya rasa sikap Presiden pada posisi demokratik itu sendiri. Jadi misalnya kayak saya mendukung Pak Prabowo, saya rasa itu tidak menjadi masalah buat Pak Jokowi. Apalagi yang saya dukung adalah orang yang dekat beliau. Pak Jokowi juga tahu totalitas, loyalitasnya Pak Prabowo. Dulu kan Pak Prabowo pernah dinarasikan ketika masuk dalam pemerintahan Jokowi akan melakukan kudeta. Ternyata sampai detik ini Pak Prabowo menurut kacamata kita justru beliau yang paling loyalitasnya luar biasa dan totalitasnya dalam menjaga pemerintahan Jokowi. Karena dibarengi oleh integritas sosok Pak Prabowo itu sendiri. Karena Pak Prabowo ini kan bukan sosok yang kita lihat gimana ya, udah berkali-kali bertarung, dia punya ketangguhan gitu. Kita butuh pemimpin yang tangguh. Kita butuh pemimpin yang punya nyali. Kita tidak butuh pemimpin yang punya dendam. Saya ini dulu orang yang minta Prabowo ditangkap ketika 2019. Saya punya sikap dan pandangan waktu 98 pun saya berseberangan dengan Pak Prabowo. Artinya ketika saya mendukung Pak Prabowo ini ada sebuah rasionalitas, ada sebuah rasionalisasi ideologis yang harus kenapa saya mendukung Pak Prabowo. Gitu. Rasionalisasi itu ternyata Pak Prabowo bisa membuktikan dirinya bukan yang digambarkan selama ini, yang tidak punya loyalitas, totalitas yang akhirnya melakukan kudeta. Dan Pak Prabowo hari ini sosok pemimpin yang bisa beradaptasi dengan alam demokrasi, itu yang paling penting. Gitu. Dia buat partai, dia ikut kontes demokrasi dan sebagainya. Gitu loh. Nah itulah bentuk penghargaan kita secara ideologis dan politik. Kenapa? Secara prinsip saya harus mengakui Pak Prabowo adalah pemimpin yang layak untuk memenangkan kontestasi di 2024 nanti. Gitu. Terima kasih.